Oke, sort yang berikutnya adalah heap sort ya. Heap sort ini seperti apa sih ya? Heap sort ini mirip-mirip dengan tree sort ya. Uh, Heap sort ya. Heap sort ini ya, pengurutannya mirip-mirip dengan tree sort, hanya saja pembuatan pohon atau pembuatan pohon heap atau heap tree ya sedikit berbeda dengan pohon biner ya. Jadi ketika ada data seperti ini ya, kita buat dulu pohon heap, kemudian kita ubah menjadi max heap atau min heap ya, kemudian masukkan kembali ke dalam array ya. Logikanya seperti itu. Contoh pembuatan heap tree ya, kalau misalnya kita buat menggunakan pohon biner ya, 15 kita masukkan di kiri ya, benar, tapi di heap tree ya itu kita urutkan ya, 20 di kanan, jadi 15 kemudian 20, jadi dia membentuk pohon sempurna ya. Dia membentuk pohon sempurna dimulai dengan setelah akar itu anak sebelah kiri, kemudian anak sebelah kanan, kemudian anak dari anak sebelah kiri, kemudian anak kanan dari anak sebelah kiri, seperti itu ya. Jadi kurang lebih seperti ini, 30, 15, 20 ya, 5, kemudian 10. Kalau ada data lagi di 10 dia dibuat di bawah 20 ya, di kiri 20, kemudian di kanan 20 ya. Itu adalah pembentukan pohon heapnya dulu ya. Nah, setelah pohon heap, apa yang dibuat? Dilakukan terserah kita mau max heap atau mini heap ya. Kalau max heap berarti akar bernilai lebih besar dari not anak. Sedangkan kalau min heap, akar lebih kecil dari not anak ya. Nah, kalau kita lihat heap sort yang terbentuk ini sudah merupakan max heap ya, max heap. Kenapa? Karena di sini kalau kita melihat pada node-node-nya ya, node-node yang terbentuk ini dia sudah lebih besar ya daripada anaknya. Jadi 30 itu sudah benar lebih besar dari 15 dan 20. Dan 15 itu sudah benar lebih besar dari 5 dan 10 ya. Nah, makanya di sini saya beri contoh bagaimana sih kita membuat kebalikannya aja, min heap ya. Nah, misal seperti ini. Kita sudah bentuk pohon heap 30, 15, 20, 5, 10. Nah, kita bandingkan dengan 30 dengan anaknya, kan kita mau cari yang min ya. Kita mau cari yang min. Jadi kita lihat kedua anaknya, kemudian dinaikkanlah yang nilainya lebih kecil. Maka di switch posisinya ya antara 30 dan 15. Kemudian diubah lagi ya, dibandingkan lagi 30 dengan 5 ya, 30 dengan 5 sehingga ditukar lagi posisinya ya, karena ini min heap berarti not akar lebih kecil dari not di bawahnya ya, atau not anaknya ya. Kemudian 5 kita bandingkan lagi dengan 15 atau akarnya ya, ternyata 5 lebih kecil, kita tukar lagi posisinya ya. Nah, sehingga 15 ini masih kita lihat, oh ternyata ada yang lebih kecil lagi dari 15 gitu ya, sehingga ditukar lagi posisinya, sehingga 15 naik di posisinya 10 ya, karena akar harus lebih kecil daripada anak-anaknya, seperti itu ya. Jadi terbentuklah min heap, yaitu 5, 10 ya, 5, 10, 20, 30, 15 di bagian anak dari 10 ya, seperti ini. Nah, ini ya. Nah, kemudian bagaimana kita memasukkan dia kembali ke dalam array ya. Nah, masukkan dia kembali ke dalam array itu, atau ketika kita sudah urutkan ya, akarnya itu kita masukkan atau kita switch ya. Kalau di dalam arraynya itu di switch, tapi di pohonnya ya, di pohon heapnya ya, atau di heap tree-nya ini, ketika terjadi proses switch ya, yang akarnya ini itu dia masuk ke dalam array ya. Logikanya
Kemudian yang paling kanan atau yang paling anak ya, tadi kan prosesnya akar, anak kiri, anak kanan. Kalau pengambilannya juga begitu. Jadi diambil dari akar, nanti yang naik ke akar adalah anak yang paling bawah ya. Nah, dilihat di sini ya, ditukar posisinya ya, sehingga posisinya menjadi seperti ini ya. Nah, ini. Nanti Anda bisa lihat tabel sebelumnya ya. 5, 10, ini kan urutannya ya. Tadi 5, 10, 20, 5, 10. Ini urutan arahnya 5, 10, 20, 30, 15. Itu adalah urutan array dari min heap, pohon min heap ini ya, yang sudah jadi min heap. Kemudian di switch ya, posisinya 15 dengan 5 ya. Kemudian si 5 ini yang akarnya tadi ya, di array ditukar, di sininya dia hilang, dihapus ya. Sehingga posisinya jadi gini ya. Jadi 15 naik ke posisinya 5, si 5 dihapus ya. Kemudian kita lihat lagi. Nah, kan tadi prinsipnya min heap. Nah, kalau sudah posisi seperti ini, kita lihat lagi apakah sudah min heap di sini? Tidak. Berarti kita tukar posisinya. Ya, 10 dan 15. Ya. 10 dan 15 ditukar dulu. Seperti ini, ya. Berarti 10, 15, 20, 35. Ini pohon min heap. Ya, yang selanjutnya setelah ditukar. Nah, setelah ditukar, diapakan? Di switch ya dengan anak yang di bawah. Dia belum di sini dia belum dihapus karena masih membentuk min heap ya, masih membentuk min heap. Nah, setelah min heap kita tukar posisinya dengan yang paling bawah tadi ya, yaitu 10 dengan 30 ya. Kita tukar posisinya ya. Jadi ini kita switch posisinya, akarnya adalah 10, kita pindahkan ke sini. 10-nya dihapus dari node. Jadi seperti ini ya. Nah, setelah ini kan 30 naik ke posisinya 10, dia menggantikan 10 ya. Dia menggantikan 10, aturannya begitu ya. Dia menggantikan 10. Kemudian dia belum menjadi min heap ya. Jadi ditukar lagi ya, sehingga menjadi min heap ya. Seperti ini ya, 15 dengan 30 ditukar ya. Nah, setelah jadi min heap ya, dia diambil lagi, masukkan ke dalam array ya. Saya masukkan ke dalam array. Nah, maka posisinya jadi seperti ini ya. 20 yang naik. Kenapa 20? Karena ketika dibentuk kan anak kiri kemudian kanan. Berarti kalau mau ditarik kanan dulu baru kiri gitu ya. 20 naik ya. Kemudian ditukar posisinya ya. Seperti ini sehingga menjadi terurut seperti ini ya. Ini adalah heap sort ya. Untuk max heap ya, untuk max heap itu sama prosesnya dengan min heap, hanya dengan ketentuan akarnya lebih besar dari node anak ya. Maka 30, 15, 20, 5, 10 ya. Nah, ini saya coba beri contoh ya. Saya beri contoh, misal kita punya beberapa data ya. Misalnya kita punya beberapa data 20, 30, 15, 40, 10, 5 misalnya gini ya. Nah, yang pertama ingat, yang pertama kita lakukan adalah bentuk dulu pohon heapnya ya. Pohon heapnya itu kita buat begini aja, 20. Habis itu berapa? 30. Habis 30 berapa? 15. Habis 15 berapa? 40. Habis 40 berapa? 10. Habis 10 berapa? Di sini berarti kan 5. Nah, seperti ini. Ya. Pohon heapnya begini. Nah, sekarang tinggal kita mau bikin max atau min heap. Misalnya saya mau bikinnya max heap gitu ya. Max heap. Nah, berarti bagaimana supaya dia menjadi max heap? Kita lihat persyaratan max heap adalah akar harus lebih besar dari anak ya. Nah, kalau kita lihat sini max heapnya berarti 20, kita lihat dengan 30 harus ditukar ya. Maka posisinya ya 20, di sini posisinya jadi 30, di sini 20, di sini 15, di sini 40, kemudian di sini 10,
di sini 5 ya. Nah, setelah ini ditukar, kita lihat lagi ya. Oh, ternyata 40 dengan 20 masih belum ya. Berarti diubah lagi ya. 40 ya. 40 30 20 ini ini 40 di sini, sini 20, sini 10, 15, 5 ya. Nah, seperti ini sudah belum ya. Ternyata masih ada nih ya yang lebih besar dari 30. Nah, berarti ini saya sambung ke atas ya. Berarti 40 ya, posisinya jadi sini ya. Jadi 40 ditukar dengan 30 ya. 30 di sini 15. Kemudian 20 di sini 10. Yang ini 5. Nah, kalau seperti ini apakah dia sudah menjadi max heap? Kita lihat dulu. Max heap. Kita pasti bisa lihat ya. Akarnya harus lebih besar dari anak-anaknya ya. Nah, kita lihat 40, apakah dia sudah lebih besar dari 30 dan 15? Ya, sudah. 30 apakah dia sudah lebih besar dari 20 dan 10? Ya, sudah. 15 apakah dia sudah lebih besar dari 5? Ya, sudah. Berarti ini adalah pohon max heap. Nah, kita susunnya ya, kita susunnya di dalam array itu yang tadi 40, 30, 15, 20, 10, 5. Nah, sekarang kita lakukan penyusunan ya, penyusunan dalam array ya. Nah, ini 40 kita ambil ya kan? Kita ambil ditukar dengan berapa? 5. Kan yang paling bawah ya, atau yang paling akhir ya, 5. Kita tukar seperti ini ya kan? Maka kita switch ini dengan ini. Nah, jadi posisinya gimana? 5, 30, 15, 20, 10, 40 ya. Berarti di sini posisinya 5, 30, 15, 20, 10 ya. Nah, sekarang kita lihat nih 5 dengan 15 dan 30 ya, lebih besar ya. Lebih besar yang mana? Ya, kita bisa bikin supaya dia jadi max heap seperti apa ya. Kita bandingkan dengan sebelah kiri. Berarti di sini untuk dia jadi max heap ya, 30, di sini 5, di sini 15, di sini 20, di sini 10 ya. Belum ya, belum. Kemudian ditukar lagi ya, ditukar lagi posisinya, di switch lagi dengan seperti ini ya. 30, 5, 20 di sini ya, di sini 15, 20, kemudian 5, 10 ya. Oke, posisinya seperti ini. Baru kita lakukan lagi ya. Di sini nanti posisinya jadi 30 ya, posisi akhirnya saja ya. Langsung saya bikin 30, 20, 5, 30, 20, 15, 5, 10. Nah, tadi di sini sudah 40 ya terakhir. Karena sudah terurut ya. Nah, kemudian ini kita tukar dengan ini ya. Tukar lagi posisinya. Ya. Maka di sini jadi berapa? 30 bukan 30 ya. Berarti dia jadi 10, 20, 15, 5, 30, 40. Nah, ini sudah terurut. Berarti ini dihapus ya kan? Dan seterusnya seperti langkah-langkah yang sudah saya jelaskan tadi ya. Demikian sampai datanya terurut. Terima kasih.